Nanti telepon. Oke, kok enggak mau jadi nanti. Pak Idwar matikan aja lah mic-nya Pak. Pak Idwar, suaranya jadi menggema ya Pak ya, Pak Dr. Effendi. Iya, benar, agak menggema. Pak Idwar, silakan dimatikan dulu apanya Pak, audionya Pak, biar kita mulai lagi karena hari sudah menunjukkan 17.27. Pak Idwar, udah. Bagaimana Pak narasumber? Kita mulaikan saja lagi. Izin. Ya, ya kita boleh aja, Bu. Oke, mengingat waktu ya Pak ya, kita bentar lagi mau berbuka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm. Puji syukur, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan pertolongan beliaulah kita bisa menjalankan rutinitas bulanan kita pada bulan Ramadan, yaitu Mutiara Ramadan ya, yang pada hari ini ya akan eh, dibawakan oleh narasumber kita, ya Bapak Dr. Effendi ya. Dan salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW, karena beliaulah ya yang membawa kita dari zaman kegelapan ya ke zaman yang terang menerang, yang penuh dengan keberkahan ya, serba canggih pada saat sekarang ini. Yang saya hormati ya Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Effendi, MAG ya. Beliau beliau adalah ya untuk riwayat perjalanan karir beliau ya, beliau dulu adalah Ketua Prodi di Doktor Hukum Studi Islam di UIN ya. Dan beliau ya eh, juga sebagai dosen tetap di Pasca Sarjana UIN eh, Padang ya. Beliau juga adalah salah satu dosen kita, yaitu pengampu mata kuliah Pendidikan Agama dan Akhlak ya di Universitas Dharma Andalas ya, di semua fakultas ya, ada 3 fakultas di Universitas Dharma Andalas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, dan Fakultas Sains dan Teknologi ya. Jadi beliaulah yang mengajar pendidikan agama dan akhlak di semua prodi yang ada di Universitas Dharma Andalas itu sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ya. Jadi beliau adalah salah satu ya panutan kita juga ya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana ya Bapak Idwar Unida ya yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan ya, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Tendik Tenaga Kependidikan Universitas Dharma Andalas ya, dan yang sangat Ibu sayangi yaitu mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini ya. Sebelum Bapak Dr. Effendi memberikan tausiahnya, kita tanyakan dulu Bapak izin nanti ada mahasiswa yang bertanya hadiahnya apa ya Pak? Silakan. Ya, boleh dikasih buku kalau ada. Oke, Ya, biasanya seperti itu Bapak. Jadi narasumber itu akan memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang bertanya. Jumlah anaknya berapa Bapak? ya mungkin kita dua dulu ya. Ya, Dua penanya. hmm. Baik. Jadi buku tadi ya Pak ya, izin buku ya. Ya buku, buku. Hmm, Masya Allah. Nanti, Oke. Jadi anak-anak ibu yang tersayang, Anda dengar ya, bagi anak-anak ibu nanti yang bertanya ya,
kuotanya 2 orang, silakan bertanya langsung sama Bapak. Setelah Bapak memberikan pencerahan kepada kita, silakan raise hand ya, angkat tangan. Habis itu sebutkan nama, prodi dan NIM-nya. Nanti hadiahnya bisa mungkin titip sama ketua pelaksana mungkin ya Pak ya, Pak Edward Unida. Nanti anak-anak menjemput di sana di ICT. Izin, boleh ya Pak? Ya, boleh. Baik, tanpa memanjangkan waktu, kita minta kepada Bapak untuk memberikan tausiahnya. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menunaikan dan melaksanakan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Seiring dengan itu, salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang sama kita hormati segenap pimpinan kita di Universitas Dharma Andalas, dari Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Prodi dan Sekretaris Prodi, Bapak dari tenaga tendik, ya, kemudian mahasiswa-mahasiswi, jadi semua keluarga besar Universitas Dharma Andalas. Pada kesempatan kali ini kita diberikan amanah oleh Dharma Andalas untuk bincang-bincang lah, dalam pengertian dia berdiskusi tentang beberapa hal yang penting ya. Dan kalau kita ikuti beberapa kajian-kajian kita sebelumnya sangat menarik sekali. Ya, kita dapat menerima informasi-informasi yang luar biasa daripada narasumber kita, dari dosen-dosen kita, dengan berbagai perspektif yang bervariasi gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat ibadah Ramadan ini dalam satu perspektif lain, ya, karena sebuah ibadah itu sebetulnya bisa kita lihat dari berbagai dimensi atau dari berbagai perspektif. Tema kita sore ini adalah berkaitan takwa dan ikhlas. Dua term yang sebetulnya berat ya, karena ini dua hal yang sangat urgen kajiannya bagi kita. Oleh sebab itu kita coba pilah dulu ya, bagaimana kita menerjemahkan takwa dan bagaimana kita menerjemahkan ikhlas. Dua hal yang tidak mungkin terpisah dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang berkeyakinan dalam ajaran Islam. Kita akan membahas takwanya dulu. Takwa. Pembahasan ini akan kita lihat dari berbagai segi. Pertama tentu kita ingin melihat makna takwa itu seperti apa. Dan kita kembali lagi kepada ayat yang kita bacakan tadi.
Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita menemukan penegasan dari Allah. Kalau boleh kita ulang lagi terjemahannya. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana berpuasa itu juga sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Nah, yang menjadi titik fokus kita pada kesempatan ini, pada penghujung ayat itu. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita temukan dari segi bahasa di situ kata la'alla. Kata la'alla itu dalam bahasa Arabnya disebut harapan, harapan yang pasti. Artinya jika sesuatu itu kita lakukan, maka kita pasti mendapatkan sesuatu. Dalam konteks ini berkaitan dengan ibadah puasa. Secara tidak langsung terkandung syarat jika puasa itu dilaksanakan dengan baik. Allah nyatakan mudah-mudahan kalian menjadi itu ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Kalian menjadi orang bertakwa. Jadi ada hukum sebab akibat lah di sini. Jika maka. Jika ini begini maka begini. Jika kalian lakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan menjadi orang bertakwa. Persoalan kita itu adalah apa makna takwa? Bagaimana kita menerjemahkan takwa itu dalam hidup? Nah, kita mulai dulu menguraikan ini tidak langsung kepada ibadah puasa. Kita tarik dulu agak ke hulu ya. Apa itu? Melihat prinsip-prinsip hukum Islam. Karena berpuasa itu kan hanya satu bagian saja daripada kewajiban kita yang menjadi sebuah sebuah kewajiban bagi kita yang merupakan ketetapan dari Allah. Yang kemudian kita kenal sebagai hukum Islam. Kita harus mengerti dulu prinsip-prinsip hukum Islam. Ada beberapa prinsip dalam hukum Islam itu, diantaranya yang mesti kita ketahui. Yang pertama, sebuah hukum yang Allah tetapkan kepada kita itu, ya, itu tidak ada yang melampaui kadar kemampuan kita. Jadi tidak ada sebuah hukum yang Allah tetapkan kepada kita sebagai hambanya yang tidak mungkin kita lakukan. Semuanya mungkin, semuanya bisa. Karena begitu ketentuannya. Dan dalam hukum Islam itu tidak ada sebuah hukum yang Allah tetapkan melebihi kesanggupan kita. Bahkan di situ kita mendapatkan keringanan-keringanan ketika kita melakukannya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan kejiwaan kita. Sebuah hukum itu tidak ada. Semuanya dalam batas kemampuan. Semuanya dalam batas kesanggupan. Begitu prinsip hukum Islam. Dan hukum Islam itu tidak akan menetapkan sesuatu kepada hambanya yang di luar kesanggupannya. Contoh saja, ya, kita menunaikan zakat. Zakat itu berat, tapi kalau tidak sanggup, tidak sampai senisab, ya tidak ada hukum itu bagi kita. Contoh saja haji. Haji itu li'aghniya, bagi orang yang sanggup, yang kaya, berkemampuan dan berkelapangan. Kalau kita tidak menemukan kondisi seperti itu, maka kewajiban haji itu tidak berlaku. Karena kondisi yang kita sebutkan tadi. Puasa saja sungguhnya, sudah jelas hukumnya wajib. Tapi dalam kondisi tertentu ada orang yang tidak sanggup berpuasa. Umpamanya karena dia sakit atau sebuah perjalanan yang menghalangi dia untuk berpuasa. Maka diberikan keringanan oleh Allah. Namanya itu rukhsah. Jadi tidak ada sebuah hukum dalam Islam itu yang bisa kita katakan di luar kesanggupan dan kemampuan kita. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua,
Hukum Islam itu memiliki namanya maqasid. Bapak, izin audio suaranya belum dihidupkan. Ya, izin Bu, karena ada gangguan apa dari kemarin suaranya agak bermasalah. Kurang sehat ya Pak ya. Ya, karena suhu sangat tinggi sekali kan, kita Iya banyak benar. Silakan Bapak. aktivitas. Jadi yang kedua itu yang perlu kita pahami itu ada namanya maqasidus syariah. Izin dulu. Oke, anak-anak ibu sambil menunggu Bapak yang lagi ada terkendala tenggorokan ya, batuk ya. Jadi kepada anak-anak ibu yang ada di sini, ibu sampaikan ya. Udah Pak? Ya oke. Ya silakan Bapak, lanjutkan dulu. Jadi maqasidus syariah itu sebuah hukum itu mengandung dimensi pengajaran. Ada hikmah, ada pengajaran, ada rahasia dan ada dampak. Itu namanya maqasid. Jadi sebuah hukum itu dalam Islam itu ada maqasidus syariah namanya. Maqasidus syariah itu sebuah hukum yang Allah tetapkan kepada kita itu di situ ada rahasianya, ada hikmahnya, ada kemaslahatannya, ada pengajarannya, ya, dan ada dampak. Jadi tidak ada hukum yang keluar dari itu dalam Islam. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan dalam sebuah perintah Allah itu, kita perlu melakukan proses perenungan dan pemikiran untuk bisa menemukan hikmahnya, untuk bisa menemukan rahasianya, untuk bisa menemukan dampaknya. Semua itu mesti kita lakukan. Jadi dalam prinsip beribadah dalam Islam itu kita tidak hanya dituntut melaksanakan, tapi terus melakukan proses pendayagunaan rasionalitas kita. Maksudnya adalah kita perlu melakukan perenungan. Kita melakukan kajian-kajian apa sebetulnya yang ada di balik sebuah hukum itu. Apa maksud Allah? Kebajikan apa yang kita dapatkan? Ya, dampak apa yang kita dapatkan terhadap diri kita yang melakukan perintah atau hukum itu. Contoh saja coba kita lihat firman Allah 184 dari surah Al-Baqarah itu. Apa bunyi, apa bunyi ayatnya? Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa kalian berpuasa itu baik bagi kalian. Kalau kalian mengetahui. Itu kira-kira Ibu Ramidas, apa maksud ayat ini? Berpuasa itu baik bagi kalian. Kalau kalian tahu. Jadi dengan begitu artinya puasa itu akan dapat kita senangi, kita sukai pada puasa itu dan kita melakukannya dengan baik ketika kita tahu ada sesuatu yang kita ketahui di situ. Iya, Pak. Maka secara tidak langsung ayat ini mendorong kita. Kalau kalian tahu itu artinya gunakan. Gunakan penalaran kita, gunakan pikiran kita untuk mencari tahu apa rahasianya di perintah berpuasa ini. Kenapa Allah katakan berpuasa itu baik bagi kalian? Tapi pernyataan baik bagi kalian itu bisa terungkap ketika kita menggalinya, kita mempelajarinya. Dalam beberapa sesi-sesi diskusi kita sebelumnya, itu luar biasa sekali dosen-dosen kita itu mengungkapkan. Saya masih ingat ketika itu Pak WR2 yang mengungkapkan beberapa potongan ayat ketika dia membahas bahwasanya Allah tidak memberikan suatu hukum kepada kita. Di balik itu tidak bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ternyata memang ada rahasia hukum itu sangat sesuai dengan kejiwaan kita. Jadi kesimpulannya kita dalam beribadah itu tidak cukup hanya melaksanakan.
Tapi kita diminta untuk mengkaji, mendalami hakikat dari ibadah yang kita lakukan itu. Supaya kita dapat menemukan rahasianya. Supaya kita dapat menemukan pengajarannya. Supaya kita dapat merasakan apa dampaknya. Jika semua ini kita lakukan, maka kita dapat merasakan ternyata sesuatu perintah dan hukum itu kepada kita baik. Tidak ada yang merugikan kita. Tidak ada yang ya memberatkan kita. Jadi ketika seseorang sudah sampai ke tingkat ini, ya, maka dia akan tidak merasa berat dengan sebuah hukum itu. Ya. Tapi ketika dia tidak sampai kepada tahap ini, maka sebuah ketentuan itu akan terasa berat baginya. Nah, di sinilah pentingnya dalam menunaikan sebuah perintah agama itu, kita perlu melakukan pemahaman yang lebih dalam. Kita kembali kepada penjelasan takwa tadi. Ujung ayat tadi mengatakan mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, lalu ya bagaimana kita menterjemahkan takwa dalam hidup? Secara sederhana, sebetulnya kata takwa itu bermakna luas. Ya, frame kita selama ini mengatakan takwa itu kan semakin kuat, semakin banyak pahala kita benar, semakin spiritualitas kita semakin membaiknya. Tapi dalam makna takwa itu terkandung kata dampak. Kita ambil saja satu pengertian takwa itu dari ulama kita. Seperti Imam Al-Ghazali, takwa itu wiqayah, at-taqwa wiqayah. Takwa itu maknanya adalah ketundukan, ya, maknanya adalah kehati-hatian, ya, kemudian terkendali. Jadi ada maknanya ketundukan di situ, ada makna itu dan kandungnya kehati-hatian, dan ada maknanya terkendali. Jadi kalau kita lihat lagi ayat tadi, mudah-mudahan kalian bertakwa itu, ketika berpuasa, ya, seperti yang kita jalani hari ini, kita lakukan dengan baik, maka puasa itu akan berdampak kepada diri kita. Apa dampaknya? Akan muncul sebuah sikap itu tunduk kepada Allah. Sikap dia tidak menentang ketentuan dan perintah Allah. Tunduk. Ya. Jadi ketundukan itu puncak. Ya. Muncul sifat ikhlas. Nah, jadi kita hubungkan takwa dengan ikhlas tadi kan. Jadi ikhlas itu terbentuk oleh sebuah perjalanan ibadah kita tadi itu. Sekarang di bulan Ramadan ini kan kita melakukannya dengan berat hati. Siang tidak boleh apa-apa, tapi kita beraktivitas juga dengan suhu yang panas seperti ini. Saya kadang bermeditasi situ, kalau Kamis itu jadwal ngajarnya itu 7.30 sampai jam setengah 6. Ya, setengah 6. Untung saja Dharma Dalas turunkan, lalu jadwal saya di pasca saya pindahkan ke kelas lain. Akhirnya bisa selesai setengah 3. Tapi korongkong kita betul-betul itu berangkatnya dari subuh kan, subuh sudah Kering ya, tor Pak. suara, terasa kering. Ya, kalau satu hari itu dari kuliahnya sudah dari subuh. Subuh sudah tuh 7.30 sampai jam setengah 3 non-stop, hanya zuhur aja salah. Di sini puasa itu membentuk kita. Siap tak kita menjalankan perintah Allah itu dengan ketulusan dan keikhlasan? Siap tak kita? Dalam kondisi yang haus, yang kalaupun kita menggunakan AC, justru dengan berpuasa itu kita di ruang ber-AC justru semakin cepat kering kerongkongan. Iya kan? Karena tidak ada asupan. Terasa dingin ya, tapi kerongkongan jadi kering. Ini kan satu ujian kepada kita. Ketika Allah perintahkan kalian berpuasa dan tidak ada perintah untuk menghentikan aktivitas. Berpuasalah kalian lalu tinggalkan semua pekerjaan, kan tidak ada ketentuan gitu. Jadi kita menunaikan perintah, kita tetap beraktivitas, diuji betul ketulusan dan keikhlasan kita. Ketundukan kita kepada hukum Allah itu teruji betul. Maka dampak pertama Ramadan yang kita lakukan ini,
sebagaimana ibadah-ibadah lainnya ya, supaya pada tubuh kita terbentuk sebuah sikap ketulusan, keikhlasan, dan ketundukan kepada hukum. Maka inilah diproses 1 bulan. Diproses 1 bulan. 1 bulan itu cukuplah. Kalau sudah 1 bulan tidak juga berubah, berarti sudah keterlaluan sekali. 1 bulan tidak juga terbentuk sikap itu pada diri kita. Ini berarti kita tidak menjalankan puasa itu dengan baik. Kita tidak memaknai puasa itu dengan sempurna. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada kita itu. Jangan sampai nanti kita berpuasa tapi tidak ada kesan yang tinggal. Yang kedua, ya, Ramadan itu melahirkan kita menjadi orang bertakwa. Dari definisi-definisi yang kita sebutkan tadi, kita ambil saja kata Imam Ghazali tadi. Takwa itu maksudnya wiqayah. Wiqayah itu dalam bahasa kitanya hati-hati. Karena berpuasa itu membuat kita hati-hati sekali. Hati-hati jangan melukai perasaan orang. Hati-hati jangan asal bicara. Hati-hati jangan asal makan karena belum waktunya. Asal minum karena belum waktunya. Langkah kita hati-hati. Semuanya hati-hati. 1 bulan kita dilantik, dididik untuk bisa bersikap hati-hati dalam itu. Ya kan? 1 bulan kita dididik untuk itu. Bicara saja hati-hati. Maka Rasulullah katakan kalau kamu puasa, hati-hati lidahmu. Kalau ada orang macam-macam, bicara katakan, ini shaim, aku lagi puasa. Maka tidak langsung, ya, puasa itu melatih kita dalam hidupnya pandai mengerem lah, ngerem diri. Hati kita jangan sampai kita terlibat jatuh kepada yang tidak baik. Satu saja kita ambil umpamanya, kita bisa menerapkan dengan baik. Selamat kita. Hati-hati kita menjaga lidah kita. Ketika kita bisa hati-hati menjaga lidah kita, selamat kita. Rasulullah katakan begitu, salamatul insan fi hifzi lisan. Ya, orang itu kan keselamatan seseorang itu tergantung dia menjaga lidahnya. Kalau seseorang itu menjaga lidah, maka dia akan selamat. Begitu, ya. Nah, hari ini coba kita lihat dalam konteks kita bernegara. Menjaga lidah itu hampir-hampir tidak menjadi sesuatu yang perhatian kita. Apa yang terpikir langsung lontarkan, langsung tumpahkan. Media sosial itu sekarang menjadi penumpahan perasaan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga, mengerem. Maka terjadilah kekacauan. Yang ini fitnah begini, ini nyebut begini. Sehingga tidak kondusif lagi lingkungan persaudaraan kita. Cuma masing-masing kita bisa menahan pembicaraan. Berbicara dengan apa yang seharusnya. Berbicara dengan data. Berbicara dengan sebuah kebenaran. Pasti negeri ini aman-aman saja. Tapi sekarang kan tidak begitu. Orang yang ditumpahkan sesuatu itu lebih banyak tuh menumpahkan karena kebencian. Maka terjadilah kekacauan, kekeseruan. Itu satu contoh saja. Nah, waktu kita terbatas. Nah, kemudian kita ambil yang ketiga, ya berbadan itu takwa itu maknanya terkendali. Maksudnya dengan berpuasa, kita mengajari dalam berpuasa itu kita memang dilatih untuk bisa memanage kehidupan ini baik. Supaya ini lebih terkendali lah. Kita ambil saja contohnya. Puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh tidak makan, tidak minum. Puasa bukan melarang kita makan. Silakan makan tapi dalam waktu yang jelas. Ada rentang waktunya. Ada rentang waktu makan dan minum kita itu berdampak baik bagi tubuh kita. Nah, selama ini seharian kita kalau nak puasa kan tidak ada aturan main. Kita pola makan dan minum kita. Mau berangkat kita sarapan. Sampai di kantor ditawarkan kawan. Tadi sarapannya lontong. Sampai di kantor ditawarkan bubur hijau. Sudah ditanya, sudah sarapan belum yang ini? Yang ini yang belum, yang tadi sudah. Nanti ditawarkan lagi gorengan. Sudah makan ini belum? Belum juga yang lain tadi sudah. Sama juga kan. Sudah makan lontong, sayur, sudah makan ini, makan ini. Datang lagi kawan ngajak, ayo makan. Sudah makan tadi belum? Kenapa? Bagi kita makan itu mesti ada nasinya. Kalau tidak nasi, tidak makan. Akhirnya semuanya tanpa terkendali. Dari pagi sampai sore itu.
ya sekolah tidak ada terkendalinya dengan baik. Maka dengan Ramadan itu terkendali waktu kita, terkendali sikap kita, terkendali pola hidup, ya kan? Sehingga aktivitas kita dengan berpuasa ini jadi produktif. Banyak orang mami seolah puasa itu membuat kita tidak produktif, tidak. Justru bulan Ramadan ini kita bisa produktif, tubuh kita fit. Walaupun interval waktu yang kita gunakan tidak seperti hari biasa, tapi full kita bekerja itu, ya kita bisa menyelesaikan sesuatu itu tepat waktu. Ya. Target kita selesai karena tidak ada pikiran-pikiran macam-macam. Sudah saya sebutkan. Nah ini kira-kira Bu Ramirez, ya. Uh, yang bisa kita ungkapkan untuk kita diskusikan karena sudah jam 18 juga kurang 3. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ikhlas itu puncak daripada ketakwaan kita. Dan itu terbentuk dari ibadah. Ya. Kemudian jadi kemudian yang kedua ya ibadah puasa itu dan semua ibadah pendukung itu memang membentuk kepribadian kita yang yang lebih hati-hati kita berbuat. Di bulan Ramadan ini semua kita hati-hati. Kita takut puasa kita rusak. Yang ketiga supaya hidup lebih terkendali. Ketika ini kita kombinasikan dalam kehidupan, disitulah sebetulnya pintu keberhasilan. Ya ada orang berhasil yang tanpa yang cuma bicaranya ceplas-ceplos, tidak ada, rusak. Tidak ada orang berhasil itu tanpa keteraturan. Dari dosen-dosen kita yang karena banyak yang sudah tampil-tampil sebelumnya orang-orang berhasil semua. Coba tanya kepada mereka. Mereka adalah orang yang melakukan dengan tulus. Mereka adalah orang yang hati-hati dalam bersikap berbuat. Dan mereka adalah orang-orang yang terkendali hidupnya ada, manajemen hidupnya ada. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua yang hadir, lebih lagi kepada mahasiswa yang sedang berjuang ya, maka amalkanlah nilai-nilai yang ada dalam ibadah Ramadan itu. Hiduplah secara teratur, jagalah lidah kita, ya, kedepankan ketulusan, dan semua itu akan menyatu dalam sebuah keberhasilan. Saya kira demikian itu dulu Bu, ya, sebagai hantaran. Baik. Terima kasih Bapak ya, Bapak Dr. Effendi ya. Eh, Sejuk sekali ya mendengar apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi memang ya pada dasarnya Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan dan mahasiswa semuanya antara makna ikhlas tadi ya, ikhlas dan eh, takwa ya itu sangat erat hubungannya ya Bapak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita. Oke, tadi ada Ibu panutan kita yang baru bergabung ya, Ibu Yentina ya, Ibu Yentisna ya. Selamat Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu bilang Assalamualaikum di kolom chat. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang lain bergabung. Assalamualaikum. Kita mari beramai-ramai ya mengikuti meriahkan acara kita ini ya Pak. Ini audiens kita udah di angka 88, progresnya naik ya Bapak ya. Jadi kepada anak Ibu ini sudah standby juga dua Bapak menunggu hadiah dan bertanya nih Bapak. Ada dua ya Baik, yang dua. sudah. Iya Pak, ada dua Ya. yang sudah Ya. resmen ya. Ada atas nama anak Oke. kita Latifa dan anak kita Terus? eh siapa lagi satu lagi nih Latifa Sadia sama siapa nak? Tadi menurunkan tangan dia tadi dua. Apa satu lagi? Latifa saja dulu. Silakan nak sebutkan NIM dan prodinya. Langsung saja bertanya sama Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, saya Latifah Sadia dari 3 Manajemen. NIM-nya 232 1008. Izin bertanya Pak. Ya, Masalah silakan. keikhlasan dan ketakwaan. Mungkin ini pertanyaan untuk pribadi Latifah sendiri Pak. Nah, soal keikhlasan dan sudah berlalu lama, orang tua Latifah udah meninggal. Cuman sampai detik ini rasanya tuh belum ikhlas Pak gitu. Tapi
Latifah tetap menjaga ketakwaan Pipa untuk tetap ikhlas di bulan puasa nih, Pak. Ya, Bagaimana cara ya. Latifah menghindari rasa kecerobohan Latifah? Kadang Latifah merasa nggak ikhlas aja gitu, Pak. Seolah Oh ya. Allah tuh nggak adil gitu, Pak. Baik, Mohon terima jawab. kasih. Ya, baik, Ya, terima kasih. Apa yang Latifah alami sama juga dengan Bapak alami. Bapak baru masuk kuliah, orang tua laki-laki meninggal dan itu 6 tahun sebelum itu sudah sakit semenjak Assanomia itu sudah terbaring sakit. Dalam keadaan sakit itu itulah masa ini kagak curhat juga. Kita tetap menjaga orang tua dan kita bekerja walaupun masih senangnya dan di Alia kita sudah bekerja mengurus masjid jadi garing kata orang dengan orang tua kita terbaring. Dan di semester 2 dia meninggal. Hati ini sepertinya bertanya, ya Allah kenapa di saat-saat seperti ini engkau ambil dia? Itu kan begitu kan? Kita butuh dia. Kita tidak butuh uangnya. Saya memang sanggup bekerja ya Allah. Saya bisa bekerja. Saya jadi ini, jadi guru ngaji segala macam. Saya bisa mencari duit. Tapi saya butuh dia titik. Kenapa yang kau ambil saat-saat seperti ini ya Allah? Perasaan itu muncul dalam jiwa seperti apa yang ada dalam perasaan Latifah. Tapi begini, kita tidak bisa mengukur kehendak Allah itu dengan keinginan kita. Ya kan? Ketika kita inginnya seperti ini, kehendak Allah seperti ini, maka sesungguhnya dalam kehendak Allah itu lebih tinggi kebajikannya, lebih tinggi sesuatunya daripada apa yang ada di hati kita. Maka ketika Allah melakukan itu kepada kita, itu bukanlah sebuah keburukan. Ada sebuah kebaikan yang terhasil. Ya. Allah tidak bermaksud untuk memutus kasih sayang kita. Tapi itulah cara bagi Allah menguji. Kamu siap untuk menghadapi itu. Ya kan? Dan pengajarannya dapat. Ya, walaupun orang tua kita sudah tiada, itu yang berjarak dengan diri kita kan cuma fisiknya. Hati kita, perasaan kita akan selalu ada bersamanya dalam keseharian kehidupan kita. Dia bisa hadir sebagai sebuah semangat hidup. Akhirnya kita bisa menjalani hidup. Jujur saja tidak pernah saya mengira akan saya jadi dokter. Karena pekerjaan saya dulu sampai kuliah itu yang ngajar ngaji aja, bekerja, berjualan ikan kering. Tapi di situ Allah mau menguji keikhlasan kamu siap nggak? Ketika kita siap akan ada sesuatu yang Allah berikan. Jadilah tifa, ya ikhlas itu maksudnya kita pulangkan kepada Allah, kepada kehendak Allah. Allah punya rencana, Allah punya keinginan. Ya rencana dan keinginan Allah itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi oleh sebab itu inilah fungsi sabar itu. Ikhlas itu adalah nilai tertinggi dari semua nilai yang ada dalam hidup. Nah, oleh sebab itu dengan kasus Latifah tadi, mari kita pulangkan kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan kehidupan kita. Apa kira begitu ya? Ambil hikmahnya. Apa yang kita pikirkan tidak akan seperti itu dalam ketentuan dan kehendak Allah. Suatu saat rahasia itu akan Allah ungkapkan kepada kita. Begitu Latifah. Ya. terima Nah, kasih, jadi tetap Pak. tetap tetap semangat, tidak boleh berburuk sangka, ya. Allah tidak pernah menyanyiakan kita. Iya, Dan Pak. Kadang juga cara, kita saja ya, ya biasa. Jangankan kita, Nabi saja Nabi Muhammad SAW meninggal istrinya dalam umur 65 tahun itu istri beliau meninggal. Nabi itu kurangilah jaraknya umurnya 15 tahun, ya kan? Jadi apa namanya? Nah, sudah jarak umurnya kan sudah tua juga Nabi itu. Tapi apa yang terjadi? Nabi juga sedih. Sedih Nabi itu sangat mendalam. Jangankan kita, Nabi juga sedih. Tapi Allah perjalankan dan Allah berikan kewajiban sholat. Sehingga dengan terapi sholat itu, maka Nabi bisa kembali kepada semangat yang kuat dalam berdakwah. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi dalam gejolak jiwa Latifah itu, tirulah Nabi kita. Nabi menetralisirnya dengan ibadah sholat dan doa. Ya, kalau itu menyatu dalam diri kita, insya Allah apa menjadi gejolak kedua hati kita itu, insya Allah bisa tertanggulangi. Itu pertama, Ibu.
Ya, terima kasih Bapak Dr. Effendi ya sudah memberikan pencerahannya kepada kita Hmm. semua ya, terutama Latifah ya nak ya, Ibu juga nak, Ibu juga waktu sama dengan Bapak waktu mau masuk kuliah S1, Bapak sudah dipanggil sama Allah ya, tapi kalau dibicara ikhlas ya, sebenarnya tidak ikhlas Pak, tapi kembali lagi kepada diri kita, eh, justru dengan perginya Papa mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya kita ini adalah titipan ya, hidup dunia ini adalah titipan, kita akan kembali ya nak ya, kita juga sama nanti di surga Hmm. ya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, mindset kita itu harus dibuat dari sekarang bahwasanya kita nanti akan di surga ya, kita doakan bahwasanya kita nanti juga bertemu dengan orang tua kita di surga ya nak ya. Latifah tetap semangat ya nak. Oke, pertanyaan yang kedua, Ibu berikan kesempatan kepada Mutiara. Silakan Mutiara. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Malia Putri Waalaikumsalam. dari Prodi Bisnis Digital, Bu. Izin bertanya, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan untuk meningkatkan ketakwaan? Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan peningkatan ketakwaan? Apa takwa kita tidak meningkat dari hari lain? Ya, ketakwaan itu begini. Takwa itu adalah kondisi paripurna nilai kemanusiaan kita. Ya, yang terpuncak daripada nilai-nilai kedirian kita itu adalah ketakwaan itu. Menjadi orang bertakwa itu adalah puncak kedirian kita. Padahal kenapa demikian, Mutiara? Karena menjadi orang bertakwa itu, pada orang bertakwa itu mesti terhimpun semua sifat itu. Orang bertakwa itu adalah orang sabar, orang bertakwa itu adalah orang bertawakal, orang bertakwa itu orang banyak berbuat baik. Ya. Jadi menyatu semua sifat-sifat itu pada diri kita, maka muncullah suatu keadaan namanya takwa. Maka orang mutakin itu orang yang paripurna, tinggi sekali kedudukannya. Maka inna akramakum minallahi atqakum. Orang semulia-mulia kamu kata Allah ya orang bertakwa. Itulah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu bisa kita raih oleh siapapun bisa. Karena sifatnya spiritualitas, bukan fisik. Kalau kesempurnaan yang kita dapatkan secara fisik, harta kita banyak, ini itu fisik aja. Fisik saja. Tapi puncak kesempurnaan, puncak paripurna nilai kemanusiaan kita itu pada sebutan mutakin itu. Nah, kita dapat menggambarkan begini, Mutiara, untuk sampai ke tingkat itu seperti sebuah bukit yang sangat tinggi. Perjalanan ke sana itu cukup berat, baru sampai ke puncak. Hari-hari biasa kita bisa mencapai itu. Tapi Ramadan ini dibukakan lebih luas lagi kerana oleh Allah jalannya lebih lempang, cepat kamu bisa mampu. Kamu bisa lebih cepat sampai ke sana. Karena ini bukan bulan-bulan biasa. Bulan istimewa, kamu bisa semua tangga-tangga itu dibuka. Kamu bisa masuki semuanya. Jadi perbandingannya kayak jalan lah. Kalau hari biasa itu jalannya beliku-liku, biasa-biasa aja. Karena banyak makannya, sulit sampainya itu cara. Kalau hari biasa kan banyak rintangannya, makannya, minumnya, sulit sampainya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini yang kayak gitu ditahan, cepat sampainya. Jadi perbandingan jalan kayak jalan biasa, konvensional dengan jalan tol. Jalan tol itu cepat sampai kita. Nah, begitulah. Jadi makanya bulan Ramadan bulan pembentukan. Jadi kita sedang dibentuk sebetulnya. Tapi kadang-kala kita tidak memahami itu dengan baik. Ya, itu makanya Mutiara kalau kita jalan dengan baik Ramadan ini kita sampaikan juga itu. Baik, sudah 2 orang Ibu ya, kita cukupkan Oke, apanya. terima kasih Bapak Effendi ya sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Bagi anak-anak ibu yang sudah bertanya, silakan hadiahnya nanti dijemput di ruang ICT ya sama Bapak Ketua kita Pak Idwar Unida ya. Dan terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Dr. Effendi yang sudah memberikan tausiah dan kata-kata indah kepada kita pada hari ini, kepada Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu karyawan,
dan yang tersayang anak-anak ibu ya, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini ya. Mungkin sampai di sini ya acara kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi ya Bapak, diberikan Ya, baik-baik. ya Bapak Dr. Effendi diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala yang sekarang Amin. di batuk, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah ya. Mungkin Amin. eh, Amin. amin ya Allah. Dan kesehatan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan dan anak Ibu tersayang, eh, acara kita pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Bu tutup dengan menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima warahmatullahi. wabarakatuh. kasih ya semua. Ya, Bu. Terima Assalamualaikum. kasih, sama-sama. Salam. Ya, baik. Terima kasih, baik. Nanti bukunya kita supply. Insya Kalau saya ke Allah. kampus nanti ya, dibawakan ya. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.